Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita berserah diri kepada Allah ketika hendak tidur dengan kalimat-kalimat penyerahan diri seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala aidan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Shadaqallahul azim. Innal asdaqal hadis kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha. Hadirin hadirat jamaah musholla Al Hikmah Talkandang Situbondo serta segenap mustami dimanapun berada saat ini, rahimani wa rahimakumullah. Kita sampai pada pembahasan hadis yang ke-80 di kitab Riyadhus Shalihin ini. Muqaddimah pengingat kita akan dituntun juga dari materi hadis yang oleh Imam Nawawi dicantumkan. As-Sabi' itu hadis ke-7 dalam bab yakin wa tawakkuli. Kita bertemu dengan seorang rawi, seorang periwayat hadis yang Masya Allah ternyata ini adalah pelaku sejarah, pelaku peristiwa itu. Tapi beliau menyatakannya di akhir-akhir hadis. An Abi Umarah Al-Bara bin Azib. Ya, jadi ini sahabat ini jarang kita dengar namanya, dari sahabat Umarah Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu. Ini sahabat ini terkenal meskipun jarang kita dengar, jarang muncul dalam pembahasan dalam perawiatan hadis-hadis, tapi beliau ini yang sangat populer dengan satu periwayatan di mana apabila ruh itu diambil oleh Allah, oleh malaikat, apabila ruh itu ruhnya orang mukmin, maka menurut riwayat yang dikisahkan oleh Al-Bara ini, Al-Umarah ini, sahabat Umarah ini akan disambut oleh para malaikat yang membawa keranda, para malaikat yang berwajah menyenangkan itu identik dengan warna putih, warna bersih. Lalu mereka, para malaikat ini membawa ruh, dimasukkanlah ke dalam kafan putih yang berbau sangat harum, kemudian dimasukkan dalam keranda. Ini ruh Pak, urusannya ruh. Kalau ruh urusannya malaikat, tapi kalau jasadnya kita nanti. Makanya Pak Haji Imam Zuhri ngasih pelatihan itu rawat jenazah itu ya perlu, karena itu urusan jasad, urusan kita. Urusan ruh itu urusan malaikat. Pakai kafan yang wangi, kemudian dimasukkan ke dalam keranda, dibawalah naik ke langit. Lalu di salah satu pintu langit dicegat oleh para malaikat yang penjaga itu, penjaga alam langit itu. Ditanya, kok baunya semerbak harum, ruh siapa ini wahai para malaikat? Oh, ini ruhnya Fulan bin Fulan. Terus dibawa ke atas,
dibawa kepada kemuliaan alam barzah. Tetapi apabila ruhnya ini ruhnya orang fasik, orang kafir, orang musyrik, sesuai dengan kadar ketersesatannya di hadapan Allah, maka yang menjemput ini malaikat-malaikat yang menyeramkan. Ya, nggak bisa kita bayangkan lah kalau kita mau melihat seperti apa, ya carilah gambar-gambar yang, atau berimajinasilah gambar-gambar yang menyeramkan. Tapi pasti imajinasi kita tidak akan nyampe, karena alam gaib yang di setting oleh Allah Subhanahu wa taala ini, apalagi surga dan neraka, kita silahkan berhayal, silahkan kita menerjemahkan tajri min tahtihal anhar, ada sungai-sungai yang mengalir, sungai susu, pisang yang bertandan-tandan, bidadari yang cantik-cantik, tapi imajinasi kita pasti tidak akan bisa menjangkau. Nah, keangkeran wajah malaikat atau kekasaran perilaku para malaikat yang menjemput ruh-ruh orang-orang yang tidak mutmainnah ini, yang tadi yang ruhnya orang mukmin tadi tergolong dalam ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, yang di irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, termasuk yang itulah. Ini menyeramkan, jemput oleh sekelompok malaikat yang wajahnya menakutkan, dibawakan keranda dan dibawakan kain kafan juga, dan kafan ini baunya busuk, sampai-sampai ketika dibawa itu para malaikat yang dilewati itu juga merasa sangat terganggu. Ditanyakanlah, ruh siapa ini? Ruhnya fulan bin fulan. Nah, ini sahabat Bara yang kali ini dihadirkan, dinukil hadisnya oleh Al-Imam Nawawi, dimasukkan ke dalam urutan hadis yang ke-7 di dalam bab yakin dan tawakul. Keseluruhan kitab ini berada pada posisi urutan ke-80, bahwasanya Wan Abi Umarah Al-Bara bin Arib bin Azibin radhiyallahu anhuma, bahwasanya beliau bersabda, beliau menceritakan menceritakan perkataan Nabi, yakni qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi bersabda, ya fulan. Dia menceritakan, padahal fulan ini ya dirinya sebenarnya. Nanti akan ketemu di akhir-akhir, oh ternyata ini dia sendiri gitu. Ya fulan, wahai fulan. Fulan ini sebutan untuk seseorang, Pak. Kalau di kita sekarang hai bro gitu. Hai bro, hai sis, hai mister, hai, ya gitu. Jadi fulan ini menyebut objek seseorang laki-laki. Kalau perempuan dia disebut fulana. Ini disamarkan nama dia oleh dirinya sehingga disebutlah fulan. Dan bisa jadi Rasul juga memang menyebut fulan atau menyebut nama. Ya fulan, idza awaita ila firashika, apabila engkau hendak berbaring, apabila engkau berbaring di tempat tidurmu, firash. Ini kebetulan kita ada yayasan Al-Firash. Ini sering banyak orang menyatakan firosi. Ya tak biarkan aja, Pak. Karena firash di sini kan pakai sy itu shin. Itu artinya sesuatu yang terhampar. Jadi kalau kita punya karpet, punya sajadah, ketika dihamparkan itu namanya al-firash atau firasun. Maka sebenarnya bukan al-firasi, al-firash pakai sin. Itu sudah kadang masuk ke Kemenkumham nama itu, sehingga kalau kita mau rubah pakai SH itu juga boleh. Tapi kelaziman tata bahasa di Indonesia kalau SH itu mewakili huruf short, bukan lagi shin. Kalau shin itu SY, maka al-firash. Siapapun, karena nggak ada penjelasan seperti ini, ya kalau menyebut ya di al-firasi, ya apa-apa. Jadi sesuatu yang menghampar. Nah, Nabi menyatakan apabila engkau hendak berbaring di tempat tidur. Nah, di antara makna menghampar itu adalah ranjang, dipan, kasur, atau kalau mau tidur kita lama karpet ya karpet begitu. Ini menyatakan kepada Al-Bara, apabila engkau hendak
apabila engkau berbaring di tempat tidur, ila firasyika faqul, maka katakanlah, kata Nabi, Allahumma aslamtu nafsi ilaik, atau ilaika, Allahumma aslamtu nafsi ilaika, ya Allah, aku berserah, aku menyerahkan jiwaku, diriku ini kepada engkau. Ini mengajarkan satu pernyataan kepada Allah. Wa wajahtu wajhiya ilaika, dan aku hadapkan wajahku hanya kepada engkau. Wa fawwadtu amri ilaika, dan aku sandarkan, aku serahkan segala urusanku kepadamu, ya Allah. Allahumma-nya di depan tadi. Wa alja'tu dhahri ilaika, dan aku rebahkan, aku sandarkan, ya orang kalau sudah sandar itu Pak, sudah sandar geletak, menaruhkan punggungnya, aku sandarkan punggungku kepadamu, artinya sudah lepas, sudah tidak ditahan sambil ditahan-tahan gini. Oh, jangan-jangan nanti kena punggung saya, kena kasur misalkan, ditahan. Enggak, sudah plek, sudah. Ini dilepaskan begitu saja, dan ini maknanya adalah menyerahkan jiwa dan raganya ketika hendak tidur itu benar-benar hanya kepada Allah. Karena apa? Tidur itu posisi kita sedang sangat tidak berdaya. Tidur itu dalam posisi kita ya mati, tapi tidak mati beneran. Kalau tiba-tiba ada orang datang mau berniat jahat, ya kita nggak bisa berbuat apa-apa. Kalau tidur, mau dicopet kita, mau dipreteli perhiasan, orang yang tidur itu juga nggak ngerti, kecuali dia dibangun ruhnya atau kesadarannya dikembalikan oleh Allah. Maka tidur itu adalah suatu kondisi di mana seseorang, monggo Pak Haji, suatu kondisi di mana seseorang ya mati, tidur itu mati. Buktinya ketika kita diajarkan bangun tidur itu, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana, berarti tidur itu adalah mati. Nah, sebelum mati, ketika merebahkan, sudah di firasyika tadi, di tempat tidurmu tadi, Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Nabi mengajarkan satu bentuk kalimat-kalimat penyerahan diri kepada Allah, ketawakalan kepada Allah berupa doa. Ini lebih pada pernyataan. Kalau doa itu identik dengan memohon ya Pak, meminta. Tapi kalimat-kalimat ini bukan meminta, tetapi merupakan bentuk pernyataan penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini lazim, sangat layak kita hafal, karena ini amalan yang diijazahkan oleh Nabi kepada sahabat Umarah, tapi untuk kita semua itu. Ketika sudah tidur, kita lanjut ya, bunyi kalimatnya. Walja'tu dhahri ilaika, aku sandarkan punggungku kepadamu. Raghbatan wa rahbatan ilaika. Raghbatan, rahbatan, itu ada berbeda satu huruf. Raghbatan pakai ghain, dengan rahbatan itu pakai hak. Ini artinya bertolak belakang. Kalau raghbatan itu berharap, memohon, yang mengharapkan sesuatu, terona, apa itu mengharapkan atau menginginkan sangat kuat sesuatu dari Allah. Warahbatan, dan ketakutan atau kecemasan yang sangat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ajaran rojak dan khauf. Ini harus menyatu dalam diri seseorang. Kita spill dari kalimat ini. Ada seorang pemuda yang menjelang ajal kematiannya, didatangi oleh Rasulullah SAW. Ditanya, wahai pemuda, apa yang kau rasakan saat ini? Ya Rasulullah, saya dihantui oleh rasa takut yang amat sangat, dan di saat yang sama saya dihinggapi rasa berharap yang amat sangat. Anta fil jannah, dikatakan seperti itu langsung oleh Rasulullah, berarti engkau
engkau akan masuk surga. Karena apa? Di hati seseorang ada rojak, pengharapan atas nikmat-nikmat Allah, yakni surga, dan khauf, ancaman-ancaman Allah, yakni neraka. Apabila dua hal ini bercampur atau ada dalam diri seseorang, seperti halnya yang Rasul sampaikan pada seorang pemuda tadi itu, maka jaminannya surga. Karena orang yang bercampur dalam dirinya ada khauf dan rojak, ada rasa takut dan harap, maka dia akan melahirkan satu amaliyah ibadah yang baik. Di saat yang sama dia sangat ketakutan sehingga tercegah dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Maka di antara rangkaian kalimat yang diajarkan Nabi kepada Umarah ini adalah raghbata wa rahbatan ilaika. Aku berharap, aku sandarkan pengharapan besarku dan ketakutan besarku kepadamu ya Allah. La malja'a wa la manja minka illa ilaika. Tidaklah ada tempat bernaung dan tidak ada juga tempat untuk menyelamatkan diri darimu, minja minka. Tidak ada tempat berlindung, tidak ada tempat sembunyi, dan tidak ada tempat untuk menyembunyikan diri dari Allah, minka illa ilaik. Diungkapkan seperti itu, Pak. Ya Allah, sesungguhnya tidak ada tempat berlindung, tidak ada tempat bernaung, tidak ada tempat untuk menyembunyikan diriku darimu. Darimu. Ini ada kisah yang sangat populer juga. Seseorang, ini dalam kisah bukan hadis. Seseorang, Imam Syafi'i, insya Allah itu rahimahullah ta'ala, punya beberapa banyak murid. Kemudian beliau ini condong kepada salah satu murid, perhatiannya khusus. Lalu murid-murid yang lain ini semacam komplain, memberanikan diri komplain, ya Syekh, kenapa kepada si fulan engkau sikapnya agak berbeda pada kami? Oh, ingin tahu ya? Ya baik, sekarang ini pisau, ini burung. Sekarang semuanya termasuk anak yang santri, termasuk santri yang mendapat perhatian khusus tadi. Sekarang kalian semua sudah pegang pisau dan pegang anak burung, seekor burung. Sekarang silahkan cari tempat yang kira-kira tidak ada yang lihat. Kalau sudah engkau yakin di situ tidak ada yang lihat, potong burung ini. Baik ya Syekh, berhamburanlah anak-anak ini. Ada yang bersembunyi di belakang ma'had, belakang pondok, ada yang naik pohon, ada yang ke sawah, ada yang ke sungai, ada yang ke bukit begitu. Ketika dirasa sudah tidak ada yang lihat, potong. Wah, tidak dalam waktu yang lama semuanya kembali. Semuanya kembali, termasuk yang mendapat perhatian lebih tadi itu. Setelah kembali gimana? Sudah semua? Sudah ya Syekh. Ditunjukkanlah ini buktinya. Kamu tadi di mana? Di ujung bukit sana ya Syekh. Saya tadi di mana? Di sungai sana. Nah, maaf ya Syekh, satu anak tadi yang mendapat perhatian lebih dari gurunya. Saya tidak bisa memotong burung ini karena pesan Syekh adalah dipotong di tempat yang kira-kira tidak ada yang melihat. Tapi saya sudah cari ya Syekh, di atas pohon, di bawah batu, di pinggir sungai, di pinggir sawah. Tidak ada orang yang melihat, tetapi Allah melihat saya ya Syekh. Barulah ditunjukkan pada teman-temannya, kalian dengar jawaban anak ini? Inilah kenapa aku memberikan perhatian yang agak lebih terhadap temanmu yang satu ini, karena dia merasa diawasi oleh Allah, merasa dilihat oleh Allah, kehadiran Allah dekat di dalam dirinya. Nah ini satu ilustrasi bagaimana kita berserah diri kepada Allah ketika hendak tidur dengan kalimat-kalimat penyerahan diri seperti itu. Kemudian pernyataan-pernyataan itu ditutup dengan aku beriman kepada kitab yang engkau turunkan ya Allah. Amantu bi kitabika alladzi anzalta wa nabiyyika alladzi arsalta, dan kepada nabi
yang Engkau utus.